Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang ya untuk menjelang selamat sore menjelang malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait kabar buruk P3K guru ya, terkait dengan nasib kontrak kerja ASN P3K guru. Bagaimana ke depannya? Di sini juga kita akan membahas terkait gaji plus tunjangan yang diterima guru P3K pada saat pertama kali menerima SK kontrak kerja. Tidak, apakah betul ya kontrak kerja tidak pasti 5 tahun untuk semua guru P3K. Oke, kita langsung lanjut ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian ya, bahwa nasib P3K 2021 itu terancam ya untuk Pemda kehabisan kontrak kerjanya. Nah, di sini katakan bahwa untuk nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 itu terancam. Pasalnya banyak Pemda yang kehabisan anggaran sehingga kesulitan memperpanjang kontrak kerja P3K 2021. Ini baru yang 2021 ya, belum yang 2022, 2023. Bahwasanya ada sedikit kegalauan bahwasanya sebagian Pemda itu sepertinya kehabisan anggaran sehingga sulit untuk memperpanjang kembali kontrak untuk P3K 2021, karena kita ketahui bahwa untuk P3K guru 2021 baik tahap 1 dan 2 yang hanya dikontrak itu ada yang 1 tahun dan ada yang dikontrak 5 tahun ya. Jadi di sini banyak Pemda yang kebingungan ya untuk memenuhi gaji P3K gurunya. Nah, di sini dikatakan langsung oleh pengurus pusat guru lulus PG Bapak Vulkan Gafiri mengungkapkan informasi tersebut bukanlah isapan jempol ya. Mereka sudah mendapatkan informasi serupa saat beraudiensi dengan Pemkab Lampung Selatan. Kami dengar langsung dari Pasekda Kabupaten Lampung Selatan yang khawatir dana alokasi umum untuk gaji P3K tidak akan ditransfer untuk tahun-tahun ke depannya, ungkap Vulkan kepada jpnn.com. Kemudian pernyataan Sekda tersebut dilanjutkan oleh Vulkan, berkaca dari pengalaman formasi P3K 2021 tahap 1 dan 2, ternyata yang sudah diberikan SK P3K hanya ditransfer 1 tahun saja lewat DAU 2022. Nah, itu sebabnya ujar Vulkan, Pemda kesulitan untuk mengakomodasi semua guru lulus PG P3K 2021 yang tidak ada formasinya di P3K 2022. Jadi kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Kabupaten Lampung Selatan tetapi juga di daerah-daerah lainnya. Anjloklah pengusulan formasi P3K 2022 dan diperkirakan berlanjut di P3K 2023 karena kekhawatiran tersebut ya, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, jadi intinya seperti ini, ada kabar buruk sih sebenarnya terkait dengan anggaran P3K guru. Yang mana di sini gaji P3K itu ditanggung daerah dan ini menjadi tentunya alamat buruk ya bagi guru lulus PG tanpa formasi ya. Nah, di sini katakan pengurus pusat guru lulus PG ya, Bapak Vulkan menyampaikan kabar tidak sedap terkait rekrutmen P3K 2023. Itu setelah Vulkan dan pengurus GLPG P3K Kabupaten Lampung Selatan beraudiensi dengan sekretaris daerah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini Pasekda khawatir dana alokasi umum untuk gaji P3K tidak akan ditransfer untuk tahun-tahun ke depannya. Makanya Pemkab Lamsel tidak berani mengajukan formasi semaksimal mungkin. Nah, ini dari salah satu Pemda ya, tapi sebenarnya ini tidak semuanya Pemda mengalami masalah anggaran P3K ya, karena kita ketahui bahwa untuk anggaran P3K guru itu kan menurut admin pribadi sudah aman Bapak Ibu ya, sudah ada aturan resminya dari Permenkeu 212, kemudian itu juga sudah dipertegas oleh Kemendikbudristek melalui 3 paket kebijakan bahwa anggaran P3K guru itu langsung dari pusat. Jadi gaji dan tunjangan saya rasa sudah aman Bapak Ibu ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan menurut saya. Itu sudah aman dari Permenkeu dan juga sudah aman dari Kemendikbudristek, seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung lihat bagaimana ke depannya. Di sini juga kami bahas bahwa gaji plus tunjangan diterima guru P3K pertama kali terima SK kontrak kerja apakah pasti 5 tahun. Nah, di sini kita langsung lanjut Bapak Ibu ya.
Hmm. Apa itu layabil nih tidak mau si magolo nih kok si bidim. Ini sengko apa ini loki cowok toki gak nah. Nah, dari peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 ini tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan ya terkait dengan informasi ini sangat penting Bapak Ibu ketahui karena terkait dengan kontrak P3K guru tahun 2021, 2022, 2023 itu semuanya diatur di PP nomor 49 tahun 2018 Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa langsung lihat di sini katakan bahwasanya untuk bagian kedua untuk masa perjanjian kerja di pasal ke-33 di pasal 37 Bapak Ibu ya. Di sini katakan bagian kedua masa perjanjian kerja pasal 37 masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K itu paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja ya. Jadi seperti itu ya. Ini aturan terkait masa perjanjian kerja. Jadi yang kedua adalah perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu didasarkan pada pencapaian kinerja, kemudian kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK. Kemudian perpanjangan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat kedua pada JPT yang berasal dari kalangan PNS itu mendapatkan persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya itu terkait dengan masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K itu paling singkat 1 tahun ya. Jadi paling singkat 1 tahun Bapak Ibu, dan tentunya itu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Jadi untuk perpanjangan ya perjanjian kerja bagi P3K termasuk guru P3K, misalkan ada guru P3K yang masa kontrak kerjanya habis, anggaplah sudah selesai 5 tahun, untuk bisa diperpanjang kontrak kerjanya itu ada 2 hal yang diperhatikan, ada 2 hal yang menjadi penentu apakah kontrak kerja guru P3K itu diperpanjang atau tidak Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan ya, kebutuhan apakah di daerah itu masih membutuhkan pegawai dengan jurusan ini. Kalau tidak maka tidak bisa diperpanjang kontrak kerjanya. Atau apakah daerah ini masih membutuhkan guru, kalau memang masih membutuhkan guru maka kontrak kerja P3K guru itu masih bisa diperpanjang. Nah, kemudian itu berdasar faktor kedua yang menentukan masa kontrak kerja itu diperpanjang adalah itu berdasarkan penilaian kinerja Bapak Ibu guru terhormat ya. Itu berdasarkan penilaian kinerja. Jadi itu penilaian kinerja, siapa yang memberikan penilaian kinerja? Yang memberikan penilaian kinerja itu adalah kepala sekolah Bapak Ibu ya. Kalau kepala sekolah memberikan penilaian kinerja yang bagus, maka itu menjadi nilai plus untuk diperpanjang kembali kontrak kerjanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini di pasal ke-37 ya terkait masa perjanjian kerja. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Di sini untuk bab ke-9 itu terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Jadi terkait dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja guru P3K itu ada beberapa penyebab. Nah, yang pertama penyebab sehingga masa kerja itu tidak diperpanjang atau diputuskan hubungan perjanjian kerja P3K itu yang pertama penyebabnya karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Itu yang pertama ya. Kemudian kedua meninggal dunia, yang ketiga atas permintaan sendiri, yang keempat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Itulah sekitar 45 ya penyebab pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K. Dan itu sudah diatur di PP 49 tahun 2018 bab 9 terkait dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian terkait dengan hal ini, terkait dengan penggajian di dana alokasi umum, Bapak Ibu perhatikan bahwa bagian DAU atau dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Bapak Ibu itu terdiri atas penggajian formasi P3K, kemudian pendanaan kelurahan,
bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan. Jadi sangat tidak masuk akal ya yang dikatakan oleh Sekda Lampung Selatan yang mengatakan bahwa DAU itu tidak akan dibayar di tahun-tahun mendatang dan sudah tidak ada anggaran untuk membiayai gaji guru P3K. Saya rasa itu bukan menjadi sesuatu yang masuk akal karena di aturan resminya di PMK nomor 212 di sini dikatakan bahwa untuk DAU itu sudah ada tertentu penggunaannya. Penggajian formasi P3K ini sudah masuk juga dalam gaji dan tunjangan. Jadi tidak bisa diganggu gugat khusus untuk gaji dan tunjangan serta pembayaran gaji dari P3K itu sendiri. Dan di sini memang diatur di pasal 3 bahwa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A ditentukan berdasarkan jumlah formasi gaji pokok dan tunjangan melekat dan jumlah bulan pembayaran gaji pokok P3K. Jadi di sini memang sudah ditentukan ya bahwa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, berarti ini tidak bisa diganggu gugat. Apa yang tidak bisa diganggu gugat di DAU yang termasuk jumlah anggaran untuk formasi P3K, termasuk gaji pokok dan tunjangan melekat dan jumlah bulan pembayaran gaji P3K. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya terkait dengan anggaran gaji dan tunjangan P3K. Tidak ada masalah ya. Jadi bagi Pemda yang menakutkan enggan untuk memperpanjang masa kontrak kerja dari P3K gurunya atau tidak mengajukan formasi secara maksimal karena terkait dengan anggaran gaji, saya rasa tidak ada yang perlu ditakutkan karena untuk DAU itu memang sudah mengatur lebih spesifik terkait gaji dan tunjangan P3K yang tidak bisa dipergunakan untuk membiayai sektor-sektor yang lain. Jadi aman Bapak Ibu ya. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya rincian jumlah formasi P3K tahun 2023 ya. Nah, ini leger gaji Bapak Ibu. Nah, ini gaji guru P3K S1 tahun 2021.